Halo guys, balik lagi sama gue Rizal di channel Wait a Minute dalam segmen Time to Story. Kali ini gue mau ngebahas sebuah cerita balas dendam dari seorang wanita di salah satu kerajaan yang terletak di wilayah Ruskif, yang nantinya akan melahirkan negara Rusia, Ukraina, dan Belarusia modern. Berawal dari rasa sakit hati seorang putri kerajaan yang mengetahui kabar kematian suaminya dengan sangat tragis. Hal inilah yang mampu merubah seorang ratu bangsawan yang cantik, anggun, dan sangat sopan menjadi sosok malaikat pencabut nyawa dan mampu memusnahkan sebuah bangsa pada masanya. Yap, dialah Putri Olga dari Kiev, seorang putri kerajaan yang berasal dari Ruskif. Santa Olga, beliau dikenal, merupakan seorang putri sekaligus yang nantinya menjadi seorang santa yang sangat amat dihormati di Rusia, yang mendapatkan gelar kesucian dari gereja Ortodoks. Terlepas dari gelar yang diterimanya, Sang Santa Olga memiliki kisah balas dendam yang sangat amat mengerikan dan juga epik, sekaligus menjadi balas dendam yang teramat sangat kejam. Ya udah, gak usah banyak cakap, langsung aja kita mulai bahas ceritanya. Olga dari Kiev, atau dikenal juga dengan Santa Olga dari Kiev. Olga lahir sekitar tahun 903 Masehi di Pskov, Soviet. Sangat minim sekali catatan sejarah tentang identitas dari sang putri Olga, termasuk pernikahannya dengan sang suami Pangeran Igor dari Kiev, serta kelahiran putra mereka Sviatoslav. Kisah ini berawal dari perjalanan sang Pangeran Igor ke salah satu wilayah kekuasaannya di daerah Izhorod, sekarang Korostan, berada di wilayah Ukraina Utara, yang dimana itu merupakan ibu kota bangsa Drevliani, guna meminta pajak keamanan yang sebelumnya dipegang oleh ksatria lokal. Karena hubungan antara kerajaan Ruskif dan pemimpin Drevliani tegang dan rumit, kabar akan datangnya Pangeran Igor ke wilayah Drevliani merupakan sebuah kabar yang mencengangkan, sebab hal ini tidak pernah terjadi selama lebih dari 33 tahun. Ketika perjalanan Pangeran Igor ke wilayah Drevliani, sang pangeran pun diserang oleh pasukan Drevliani. Sang pangeran lalu tewas dengan sangat tragis. Menurut penulis sejarah asal Bizantium, Leo mendiakan Pangeran Igor tewas setelah badannya dirobek dengan cara menekuk dua pohon bridge, lalu mengikatkan kaki sang pangeran. Setelah terikat, kedua pohon tersebut lalu dilepas kembali agar berdiri tegak, sehingga merobek tubuh sang pangeran. Setelah itu jenazahnya dibakar dengan sangat kejam. Mendengar kejadian itu, Olga merasa sangat terpukul dan marah. Kabar ini membangkitkan sosok malaikat pencabut nyawa di balik sikapnya yang anggun dan sangat sopan. Olga pun lantas naik tahta menggantikan sang suaminya, karena pada saat itu anaknya yang masih berusia 3 tahun terlalu muda untuk memimpin kerajaan Ruskif. Bangsa Drevliani yang mendengar bahwa Olga naik tahta menganggap remeh kepemimpinan sang ratu. Mereka beranggapan sang putri Olga belum cukup kuat buat memimpin kerajaan Ruskif. Lantas, bangsa Drevliani berencana melakukan pernikahan politik dengan Ratu Olga, dengan pangeran mereka, yaitu Pangeran Mal, untuk tujuan agar mereka tak perlu membayar upeti perlindungan serta mendapat menguasai kerajaan Ruskif. Bahkan saking yakinnya
Akan rencana perjodohan ini, bangsa Drevliani lantas mengirimkan 20 orang negosiator terbaiknya guna meyakinkan Olga agar dapat menikahi pangeran mereka. Tapi justru hal ini yang membuat amarah Putri Olga semakin menjadi-jadi. Tapi Putri Olga tidak menolak tawaran itu. Ia lantas mempersiapkan balas dendam mengerikan atas meninggalnya sang suami, Pangeran Igor. Dengan ceriknya, ia mempersilahkan 20 negosiator tersebut untuk datang ke kerajaannya dan menunggu di sebuah perahu. Setelah dipersilakan menunggu, Putri Olga lantas menyuruh para prajuritnya untuk menggali sebuah lubang atau parit yang dalam. Setelah persiapannya telah selesai, ia lantas menyuruh prajuritnya untuk mengangkat perahu yang dinaiki oleh para negosiator tersebut. Para negosiator itu tidak menaruh curiga karena mereka menganggap hal ini adalah bentuk penghormatan terhadap bangsa Drevliani. Tapi mereka salah. Disinilah dimulai balas dendam sang Putri Olga. Para negosiator itu pun dilemparkan ke dalam lubang atau parit yang dipersiapkan tadi. Lantas ketika itu pula para prajurit Olga mengubur mereka hidup-hidup. Bahkan sang Putri Olga sempat menengok proses keji tersebut sambil berkata, "Apakah kalian menemukan kehormatan sekarang?" Putri Olga yang satu hari nanti menjadi Santa Olga dari Kiev dalam gereja Ortodoks baru memulai pertunjukannya. Dari kisahnya, rencana balas dendam Putri Olga terhadap bangsa Drevliani masih terus bercabang. Setelah mengeksekusi para negosiator, Putri Olga menyusun siasat baru. Ia lantas mengirimkan pasukannya untuk menghadap Pangeran Mao guna menyampaikan pesan bahwa sang Putri Olga setuju akan pernikahan politik itu dan meminta orang-orang terbaik dari Drevliani untuk menjemput sang putri. Meski sempat menaruh curiga, bangsa Drevliani tetap mengirimkan satu rombongan lagi kendati menyambut hangat atas persetujuan pernikahan sang Putri Olga dengan pangeran mereka. Dan sesampainya di kerajaan Ruskir, siasat pembalasan dendam sang putri terjadi lagi. Ia lantas menyuruh para undangan untuk membersihkan diri mereka di sebuah tempat pemandian sebelum prosesi acara dimulai. Yap, hal ini pun gak ngebuat para utusan tersebut curiga sedikit pun. Karena ini juga bagian dari tradisi di Ruskiv. Malapetaka pun tiba. Sang putri lantas mengunci rapat-rapat tempat pemandian tersebut. Seketika, ia dan pasukannya membakar bangunan tempat di mana para utusan yang sedang membersihkan diri mereka. Para utusan itu pun harus tewas di tangan sang putri yang telah berubah menjadi sosok yang mengerikan demi membalas kematian sang suami. Orang-orang itu pun terbakar hidup-hidup. Tetapi sang putri masih saja belum puas akan aksi balas dendamnya. Putri Olga tidak hanya mengarahkan pandangannya yang penuh dendam kepada para pejuang Drevlian yang perkasa. Tetapi kali ini sang putri justru membawa dendamnya ke depan pintu gerbang bangsa Drevlian. Sang putri pun berangkat menuju wilayah bangsa Drevliani didampingi oleh pengawal terbaiknya dengan tujuan melakukan upacara pemakaman mendiang suaminya, Pangeran Igor. Bangsa Drevliani lalu mempersilakannya. Setelah pesta penyambutan pernikahan dimulai, para bangsa Drevliani yang sedang mabuk atas jamuan dan pelayanan dari pasukan Putri Olga. Hal inilah yang menjadi rencana sang Putri Olga selanjutnya. Seketika sang putri memerintahkan para pasukannya untuk membantai semua pasukan Drevlian. Setidaknya lebih dari 5.000 orang tewas di tangan sang putri beserta pasukannya. Putri Olga lalu mulai mengepung Inkorostok yang merupakan ibu kota bangsa Drevlian.
Melihat sisa pasukan musuh dan penduduk sipil yang gak bisa berbuat apa-apa, Putri Olga lantas meminta persyaratan yang sangat sederhana. Ia meminta diberikan 3 merpati atau burung pipit dari setiap rumah. Putri Olga berkata, "Berikan saya 3 merpati atau burung pipit dari setiap rumah sebagai syarat perdamaian. Saya juga tidak akan membebankan pajak yang begitu berat kepada kalian seperti mendiang suami saya. Saya hanya ingin mendapatkan hadiah kecil karena saya sangat menyukai merpati atau burung pipit." Lantas, para penduduk yang tersisa bergegas mengumpulkan apa yang diminta oleh sang putri. Akan tetapi, malam petaka berikutnya pun segera datang. Setelah mengumpulkan apa yang diminta oleh Putri Olga, ia lantas menyuruh para prajuritnya agar mengikatkan sepotong belerang pada setiap burung yang terkumpul dengan dibungkus kain kecil. Tak lupa diikatkan pula sepotong sumbu atau benang sebagai pemicunya. Dan tepat saja pada malam harinya, seluruh burung pipit dan merpati yang disiapkan dengan belerang tadi dilepaskan kembali agar mereka kembali ke rumah atau sarang mereka. Tak lupa, para pasukan telah menyulut sumbu atau tali yang dipersiapkan tadi. Dan malam yang gelap di Drevliani berubah menjadi terang akan teriakan dan kobaran api yang membakar dari setiap rumah penduduknya disebabkan oleh bom burung yang dipersiapkan oleh sang Putri Olga. Para penduduk Drevliani yang selamat pun meninggalkan kota mereka yang terbakar hebat. Sang putri lantas menyuruh pasukannya untuk menangkap mereka. Beberapa ada yang dibunuh. Bangsa Drevliani yang masih hidup sebagian diberikan kepada orang lain untuk dijadikan budak, dan sisanya dibiarkan hidup untuk membayar upeti kepada kerajaan Roskia. Setelah balas dendamnya selesai, Putri Olga lantas mengunjungi setiap wilayah kekuasaan kerajaan Roskia dan mendirikan Pogosti il Uroki atau tempat administrasi untuk mengumpulkan pajak. Ia sadar suaminya yang meninggal karena kemarahan atas segelintir orang yang merasa kecewa atas proses pengumpulan pajak yang tidak pernah jelas, dan gimana cara proses pengumpulan pajak yang tidak pernah secara terbuka. Sejak saat itu, setiap pemimpin wilayah di bawah kekuasaan Roskia bertugas mengawasi setiap dana pajak yang terkumpul serta menyalurkannya kepada kerajaan. Beberapa tahun berselang, Putri Olga mulai menganut agama Kristiani. Sesaat kemudian, ia berangkat ke kota Bizantium Konstantinopel untuk pembaptisannya dan mulai mengabdikan dirinya kepada agamanya. Santa Olga bisa dibilang cetus berkembangnya agama Kristiani di seluruh kerajaan Roskia. Setelah cucunya mulai menganut agama yang sama olehnya. Namun, anaknya yang memimpin Roskia tetap menganut kepercayaan Roskia kuno. Hingga kini, beliau masih dihormati dan diagung-agungkan sebagai sosok Santa Olga dari Kiev, sebagai orang suci yang sangat bijaksana di Rusia, terlepas dari masa lalunya dan rasa balas dendam atas kematian sang suami. Dia akhirnya menjadi orang keturunan bangsawan Rusia yang menerima gelar kesucian. Yap, itulah sebagai kisah balas dendam paling tragis dan mengerikan dari seorang putri kerajaan yang awalnya dikenal sangat anggun dan sangat sopan. Akibat amarah yang mengeliputi serta kobaran kebencian yang turut mengelilinginya, ia bahkan sadis memusnahkan sebuah bangsa yang dengan tega membunuh suaminya dengan cara yang tak kalah mengerikan juga. Pada dasarnya, terkadang dia pernah meremehkan setiap orang, bahkan sedekat apapun kita pada orang yang kita kenal. Terkadang kita sendiri bahkan tidak tahu bagaimana menakutkannya orang yang bahkan kita kenal ketika sudah diselimuti amarah yang meledak-ledak. Oke guys, sekian dulu pembahasan gue mengenai pembalasan dendam sang putri sekaligus santa yang sangat bijaksana, Olga dari Kiev.
Kalau ada masukan atau cerita bersejarah yang mau kalian bahas, bisa ninggalin jejak di kolom komentar. Atau sekedar ngasih tambahan, bahkan diskusi. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Wait a Minute, biar gua makin semangat buat bahas hal-hal baru di dunia. Karena setiap hari selalu ada pembahasan menarik untuk dibahas, untuk dipelajari. See you in this video, dan goodbye.